Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 KMI Tullab wa Thalibat yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab terkait dengan sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Di antaranya sholatnya orang yang sakit, kemudian sholatnya orang yang berpergian, dan yang ketiga sholat yang dilakukan ketika dalam keadaan perang atau ketika dalam keadaan genting. 3 itu tadi materi yang sudah kita baca dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab baru, yaitu babu sholatil jumu'ati, bab sholat Jumat. Di kitab silakan nanti kalian simak dan kalian buka halaman 45 dan halaman 46 ya sampai halaman 46. Tapi kalau termasuk dari poin-poin pentingnya yang dalam bahasa Indonesia ada 6 poin itu sampai di halaman 47. Tapi yang bagian awal. Toyib. Kita masuk untuk mulai membaca matan, kemudian nanti kita bahas maknanya secara keseluruhan atau secara umum ya. Babu sholatil jumu'ati, bab sholat Jumat. Ini terkait dengan sholat Jumat secara khusus ya. Kullu man lazimathul jama'atu lazimathul jumu'atu idza kana mustawtinan bibina'in. Setiap orang yang terkena kewajiban atau yang wajib untuk menunaikan sholat berjamaah, maka dia juga wajib untuk menunaikan sholat Jumat. Idza kana, ada syaratnya. Apabila dia tinggal mustautinan, dia tinggal bibinain, di suatu tempat, atau bahasanya atau singgah menempati sebuah bangunan, yaitu rumah misalnya ya. Jadi bagi orang yang sudah tinggal lama di suatu tempat, misalnya di rumah, kalau dia terkena kewajiban menjalankan sholat fardu di masjid, maka dia terkena kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Wa min syartiha, kemudian terkait dengan syaratnya, fi'luha fi waktiha, dikerjakan di waktunya, dikerjakan pada waktunya. Waktu apa? Sholat Jumat tersebut, yang biasanya di waktu zuhur, di hari-hari selain hari Jumat. Kemudian syarat yang kedua, wa antakuna biqaryatin, dilaksanakan di sebuah desa, di suatu kampung. Yang ketiga, wa an yataqaddamaha khutbatan, dan diawali, didahului oleh 2 khutbah. Ada berapa? Ada 2 khutbah. Tolong dipahami, ada 2 khutbah. Ini bisa nanti menjadi jebakan soal. Barangkali keluar di soal ujian. 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Nanti diselangi dengan dipisah dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang dimana para ulama memberikan petunjuk untuk memperbanyak berdoa, karena doa-doa di waktu itu mustajab. Kemudian kita ke dalil. Wa an Jabirin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhiru jaisin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du
fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Ini salah seorang sahabat mensifati, menggambarkan, memberikan deskripsi mengenai keadaan Nabi ketika berkhutbah. Nama sahabatnya yaitu Jabir bin Abdullah. Dari Jabir, beliau berkata, kebiasaan Nabi SAW jika beliau berkhutbah adalah memerah kedua matanya, tinggi suaranya, keras dan sangat marah, sampai seolah-olah beliau adalah seorang pemberi peringatan kepada pasukan perang, seorang panglima, dengan mengatakan, musuh telah mendatangi kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Setelah itu beliau berkata tadi, amma ba'du, sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah dolalah, sesat. Hadis riwayat Muslim. Wa fi lafzin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yahmadullaha wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala ithri dhalik wa qad ala sautuhu. Maknanya, dan dalam salah satu lafaz milik Imam Muslim, kebiasaan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat adalah beliau mengawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyanjungnya, kemudian berkata setelah itu, dan suara beliau adalah nada suara keras, nada suara tinggi. Wa qad ala sautuhu. Wa fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dan dalam satu riwayat miliknya, riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Man yahdillahu fala mudhillalah. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian petunjuk yang lain di dalam dalil dari hadis, wa qala inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Rawahu Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu menunjukkan atas pemahaman, kecerdasan seseorang terkait dengan fikih keagamaannya. Tafaqquh fiddin, berarti dia orang yang paham dalam agama Islam. Tandanya apa? Salatnya itu lebih panjang daripada khutbahnya. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, wa yustahabbu an yakhtuba ala minbarin, dan disunnahkan, disukai, dianjurkan untuk berkhutbah di atas minbar. Fa idza sa'ida aqbala 'alan nasi fasallama 'alaihim. Apabila sudah naik ke mimbar, maka menghadap ke arah jamaah manusia dan mengucapkan salam kepada mereka. Tsumma yajlisu wa yu'adzinul mu'adzinu. Kemudian duduk dan muadzin dipersilakan untuk mengumandangkan azan. Tsumma yaqumu fayakhtubu. Kemudian sang imam tadi berdiri kemudian berkhutbah. Tsumma yajlisu. Setelah itu duduk sebagai pemisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ada selanya. Tsumma yakhtubul khutbatas tsaniyata. Kemudian menyampaikan khutbah yang kedua. Tsumma tuqamus shalah. Kemudian ditegakkan, ditunaikan salat Jumat. Fayusalli bihim rak'atain. Dan sang khatib yang mengimami salat, mengimami mereka para jamaah salat Jumat dengan 2 rakaat salat. Yajharu fihima bil qiraah, dengan menjaharkan, mengeraskan bacaan
pada 2 rakaat tersebut. Berbeda dengan sholat duhur di hari-hari selain hari Jumat yang biasanya dibaca sir ya. Tapi di sholat Jumat dibaca jahar, dikeraskan. Seperti sholat al-Aid ya, sholat hari raya itu bacaannya dikeraskan. Kemudian petunjuk yang lain atau sunnah yang lain, yaqra'u fil awal bisabbihis wa fis tsaniyati bil ghasyiyah au bil jumu'ah wal munafikin. Untuk rakaat yang pertama dalam tanda kurung disunnahkan, dianjurkan membaca surat Sabbihis al-A'la, dan rakaat yang kedua membaca surat al-Ghasyiyah. Atau pada rakaat yang pertama membaca surat al-Jumu'ah, dan pada rakaat kedua membaca surat al-Munafikun. Kemudian sunnah-sunnah ketika akan menghadiri masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Berbeda ya, kalau tadi sunnah-sunnah menjadi khotib, sunnah-sunnah sholat, sekarang apa? Sunnah-sunnah ketika akan berangkat untuk ke masjid. Wa yustahabbu liman atal jumu'ataan, dan sangat dianjurkan, disukai bagi orang yang mendatangi menghadiri sholat Jumat untuk an yaghtasila, mandi, wayatatoyyaba, memakai minyak wangi parfum, wayalbasa ahsana thiyabihi, memakai pakaian yang terbaik, yang bagus, wayubakkira ilaiha, bersegera menuju sholat di awal waktu ya, bukan menunda-nunda tapi bersegera. Kemudian terkait dengan termasuk apa larangan ya yang perlu diperhatikan, wa fis sahihaini idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim dari Nabi, beliau bersabda dalam tanda kutip, jika engkau idza qulta li sahibika, berkata kepada saudaramu atau temanmu, ansit yaumal jumu'ah, diamlah di hari Jumat, wal imamu yakhtub, padahal waktu itu khatib atau imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau sungguh telah berkata perkataan yang sia-sia. Wa dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqal shallaita, qala la, qala qum fasalli rak'ataini, muttafaqun alaihi. Ini petunjuk yang kedua. Dan ada seorang laki-laki yang memasuki masjid pada hari Jumat, sedangkan Nabi SAW sedang dalam posisi berkhutbah. Maka beliau SAW bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah engkau sudah sholat tahiyatul masjid? Orang itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat, muttafaqun alaihi. Ya. Yang pertama tadi, yang fi shahihain, terkait dengan larangan untuk apa? Melakukan perbuatan sia-sia. Misalnya bercanda kepada temannya atau mengajak berbicara yang waktu itu khatib sedang berkhutbah. Itu termasuk apa? Larangan. Kemudian hadis yang di bawahnya itu terkait dengan petunjuk apabila ada seseorang yang ingin segera masuk ke masjid, maka terlebih dahulu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid walaupun khatib sudah dalam keadaan berkhutbah. Yang lebih afdal apa? Mendahului atau mendahulukan masuk masjid kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid, bukan langsung untuk duduk mendengarkan khutbahnya sebagaimana petunjuk di hadis tersebut. Tayyib, itu tadi materi kita terkait dengan sholat Jumat walaupun hanya apa? Poin-poin pentingnya saja, karena kita mencukupkan dengan matan di dalam kitab ini, kitab Manhajus Salikin. Kemudian kita simpulkan poin-poinnya sebagaimana di kitab PDF halaman 47 paling atas. Yang pertama, golongan orang yang wajib menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Tadi sudah ada. Ini yang terkena kewajiban sholat jamaah 5 waktu di masjid, maka dia juga terkena kewajiban menunaikan sholat Jumat. Syaratnya apa? Mustautinan bibina. Mustautinan bibina.
yaitu tinggal di suatu tempat dengan menempati sebuah bangunan ya. Ya, itu dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian syarat-syarat penegakan sholat Jumat tadi sudah kita bahas. Yang kedua, beberapa ketentuan terkait dengan khutbah Jumat juga sudah kita bahas, termasuk contoh dari Nabi sendiri. Isinya yang pertama apa, pembukaannya apa. Kemudian poin yang keempat, beberapa ketentuan seputar sholat Jumat tadi sudah kita bahas, contohnya bacaannya dikeraskan. Kemudian poin yang kelima, beberapa etika bagi seseorang yang ingin mendatangi pelaksanaan sholat Jumat tadi sudah kita bahas, diantaranya mandi, memakai parfum, kemudian memakai pakaian yang baik dan datang di awal waktu. Kemudian yang terakhir, hukum perihal menghadiri sholat Jumat. Yaitu tadi poin-poin penting terkait materi kita kali ini. Silahkan nanti kalian simak dengan baik, kemudian dipahami sebaik mungkin, barangkali bermanfaat untuk kalian. Kalaupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti silahkan kalian sampaikan kepada saya. Insya Allah sebisa mungkin Ustadz akan bantu untuk memberikan jawabannya. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.